atau air laut itu yang biasanya maju mundur dibekukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ikan yang dibawa dalam keranjang itu bisa lompat dan melarikan diri. Nah, kita sudah katakan di sini ya. Ketika Allah mengabarkan itu, Allah cuma mengatakan ikan itu lari. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Tapi ketika Yusha bin Nun yang mengabarkan kepada Nabi Musa, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dengan cara yang aneh. Nah, ini kita sudah katakan ya, bahwa bagi Allah yang seperti itu bukan hal yang aneh, bukan hal ajaib, tapi bagi manusia memang itu adalah sesuatu yang aneh. Makanya dalam perbedaan pandangan ini kita juga bisa dapatkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang godaan syaitan. Ketika Allah berbicara tentang godaan syaitan, Allah mengatakan godaan syaitan itu lemah. Godaan syaitan itu apa? Lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Godaan apa istilahnya? Jebakan syaitan itu lemah, kata Allah Subhanahu. Kata Allah. Tapi ketika dalam pandangan manusia di surah Yusuf disebutkan petinggi Mesir yang mengambil Yusuf alaihissalam itu mengatakan kepada istri yang sudah menjawab Nabi Yusuf alaihissalam, dia mengatakan apa pada istrinya? Inna kaidakunna azim. Budaya kalian itu para wanita adalah besar, berbahaya. Nah, tipu daya wanita itu kan termasuk tipu daya syaitan. Dikatakan wanita itu di antara tentara-tentara syaitan. Ya, bukan maksudnya kita bilang wanita itu syaitan, bukan. Wanita adalah alat atau objek yang sering digunakan syaitan untuk apa? Menjebak dan menipu para laki. Makanya kata Rasulullah SAW, idza kharajatin nisa apa? Istashrafaha syaitan. Kalau wanita itu keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan. Syaitan itu akan menghiasinya. Syaitan itu akan menghiasinya. Dia akan terlihat indah di mata para lelaki. Makanya memang disyaratkan supaya wanita itu menutup rapat-rapat itu semua aurat yang dia punya. Auratnya ditutup, bukan dibungkus, ditutup. Karena memang ketika keluar istashrafaha syaitan. Dan ini juga kita temukan jemaah sekalian ya. Sudah diperindah oleh syaitan, wanita itu juga memperindah dirinya. Ya kan? Kalau di rumah di hadapannya suaminya urak-urak. Tidak berdandan. Tidak menunjukkan ini. Tapi kalau keluar, subhanallah, pakai parfum, make up dan seterusnya, pakai perhiasan. Dan ini terbalik sebenarnya. Harusnya di hadapan suami seperti itu. Di luar biasa-biasa saja, gitu kan? Seadanya saja, sebiasa-biasa saja. Yang penting tidak keluar bau, menutup aurat dengan rapi dan rapat. Nah, jadi tipu daya wanita itu kata orang ini, kata yang disebutkan di surah Yusuf itu besar. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan tipu daya syaitan itu lemah, dhaif. Karena jemaah sekalian, kenapa? Karena memang ketika kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka tipu daya syaitan itulah tipu daya yang berat untuk kita. Pasti kita akan termakan. Tapi ketika kita kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tipu daya syaitan itu menjadi lemah. Jadi lemah di pandangan kita. Makanya kita bisa lihat itu kadang ada orang subhanallah ya begitu betul-betul taatnya. Mampu bangun tengah malam sampai sholat 20 rakaat, mampu menahan hawa nafsunya, mampu puasa Daud tidak tanpa terputus, mampu sholat ini lama, mampu ini dan seterusnya. Walaupun mungkin melihat diri kita seperti itu ya, bisa seperti itu ya. Mau sholat malam tertidur terus. Mau puasa pengen terus makan. Oh ini gitu terus, kayaknya berat sekali. Kan memang jamaah sekalian, kita mau beribadah harus selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari godaan syaitan. Karena syaitan itu yang melemahkan kita. Semakin kita kuat, Allah akan menguatkan diri kita sehingga godaan-godaan syaitan yang ada di pandangan mata kita akan terlihat lemah.
kita akan mudah mengatasi godaan syaitan tersebut dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Nabi Musa belum tahu bahwa tempat yang tadi itu adalah tempat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah di tempat peristirahatan Nabi Musa itu, Nabi Musa selalu merasa lelah. Selalu merasa lelah, gampang capek, tidak seperti sebelum sampai ke tempat tadi itu. Selalu lelah, sampai akhirnya dia pun kemudian mengatakan kepada asistennya Yusha bin Nun, atina goda'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Berikan kepada kami atau berikan makan siang kita, karena kita sangat lelah, kita mendapatkan kelelahan yang sangat luar biasa dari safar kita ini. Maka di situ pun kemudian orang ini atau Yusha bin Nun ini teringat bahwa ikannya itu sudah lompat. Qala ara'aita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut. Fa inni nasitul hut. Dia mengatakan, ingatkah bahwasanya ketika kita berhenti singgah di singgah di mana? Singgah di batu besar tadi, saya lupa kalau ikan tersebut itu sudah lompat. Wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurah, dan tidak ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan. Maka ikan tersebut telah lari, mengambil jalannya dengan cara yang aneh. Dengan cara yang aneh. Maka kemudian setelah mengetahui tersebut, Nabi Musa pun mengatakan apa? Dzalika apa? Ma kunna nabghi. Itulah tempat yang kita tuju sebenarnya. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka kemudian Nabi Musa pun dan Yusha bin Nun kemudian menempuh perjalanannya kembali. Berbalik arah, menempuh jalan yang mereka tempuh tadi untuk kembali ke tempat persirahan tadi di bawah batu besar itu, tempat pertemuan dua laut. Sebentar saya ini dulu. Kenapa cepat sekali mati HP-nya? Di mana diatur itu ya? Ya nanti sajalah. Ditinggalkan sedikit langsung mati, harus di ini lagi. Ya. Baik, maka kemudian nah, maka Nabi Musa mengatakan dzalika ma kunna nabghi. Fartadda ala atharihima qasasa. Qala yaqussani atharahuma hatta ataya sakhrata fara'a rajulan musajjan alaihi bithawb. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun itu menempuh kembali jalan yang mereka tempuh sampai mereka pun sampai kepada as-sakhrah, ya, batu besar yang mereka tempati berteduh tadi. Fara'a rajulan musajjan alaihi bithawb. Maka dia pun di situ melihat seorang laki-laki yang memakai jubah. Fasallama alaihi Musa. Fasallama alaihi Musa. Maka Nabi Musa kemudian memberi salam kepada orang itu. Faqala lahul Khadir. Nah, orang inilah Khadir itu tadi yang dia cari-cari selama ini. Maka Nabi Khadir ketika mendengar salam dari Nabi Musa merasa heran. Merasa heran. Dia mengatakan anna bi ardikas salam. Anna bi ardikas salam. Nabi Khadir mengatakan, kenapa bisa di kampungmu itu ada salam? Jadi Nabi Khidir ini tahu bahwa Nabi Musa ini orang asing, bukan dari daerahnya. Tapi ketika Nabi Khidir mendengar ada salam, dia pun bertanya, loh, kok kamu bisa tahu ada salam? Kenapa dari asalmu? Kenapa kamu ada salam di daerah asalmu? Kenapa ada salam? Ini menunjukkan bahwasanya salam pada waktu itu adalah hal yang masih aneh, ya, atau di masyarakat di situ belum terlalu mengenal yang namanya salam. Maka ketika Nabi Khadir mendengar Nabi Musa bersalam, maka dia merasa, kok bisa ada salam di daerahmu? Ya. Maka Nabi Musa pun mengatakan, ana Musa, saya Musa.
Maka Nabi Khadir mengatakan, Musa Bani Israel, Musanya Bani Israel, maka Nabi Musa mengatakan, na'am. Iya. Nah, disinilah jelas ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Musa yang disebutkan di surah Al-Kahfi itu, di penghujung surah Al-Kahfi adalah Musanya Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang sebagaimana kita kenal, yang termasuk ulil azmi, saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Ya. Nabi Musa yang melawan Fir'aun itu. Itulah yang dikisahkan di situ. Nah. Kemudian sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Maka Nabi Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun menemui hamba di antara hamba-hamba kami. Atainahu rahmah, yang kami berikan rahmat. Min indina, rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami berikan kepadanya ilmu. Kami telah memberikan kepadanya ilmu. Maka kemudian Nabi Khadir pun setelah mengetahui bahwa yang mendatanginya itu atau yang dia temui itu adalah Nabi Musa alaihissalam, dia pun mengatakan, innaka ala ilmin min ilmillahi allamakahullah la a'lamuhu. Sesungguhnya wahai Musa, engkau mempunyai ilmu dari ilmu-ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak tahu. Wa ana ala ilmin min ilmillahi allamanihi la ta'lamuhu. Dan saya juga punya ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku, yang kamu juga kepadaku, yang kamu juga tidak tahu. Jadi kamu punya ilmu yang saya tidak tahu, ilmu yang saya tidak tahu, saya punya ilmu yang kamu tidak tahu. Tidak tahu. Nah, ini salah satu dalil. Ini salah satu dalil bahwa Khadir ini yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi adalah seorang nabi, karena statusnya sama. Nama Khadir mengatakan, kamu punya ilmu yang saya tidak tahu dan saya punya ilmu yang kamu tidak tahu. Berarti sama. Statusnya sama, dan sama-sama nabi. Nabi Khadir ini nabi. Begitu juga kata Allah tadi, wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami ajarkan kepadanya ilmu dari kami. Yang merujuk atau mengisyaratkan bahwa itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jamaah sekalian, di antara para ulama ada memang yang mengatakan bahwa Khadir ini bukan nabi. Khadir ini bukan nabi tapi seorang yang saleh, wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, maka kemudian Nabi Musa pun mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi Musa mengatakan, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Maukah engkau atau bolehkah aku ikut denganmu? Bolehkah aku ikut denganmu supaya engkau mengajariku ilmu yang diajarkan kepadamu? Bolehkah aku ikut agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Karena Nabi Khadir tadi mengatakan seperti itu kan, saya punya ilmu yang kamu tidak tahu. Maka Nabi Musa pun kemudian ingin menimba ilmu dari Nabi Khadir alaihissalam. Nah, maka disinilah jemaah sekalian ya,